Ada sebuah kata yang harus Anda hindarin kalau Anda mau membuat konten maupun copywriting untuk tujuan branding maupun promosi. Karena kata-kata ini menurut saya sangat keramat nih ya, sangat berbahaya. Kalau Anda gunakan kata-kata ini, tujuan branding dan promosi ini justru nggak akan tercapai. Malah calon customer Anda itu bisa jadi menjauh dari brand Anda. Bahaya banget kan? Apa sih sebenarnya kata-kata itu? Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip, klik like di video ini, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sales, marketing, dan bisnis. Dalam hal branding maupun promotion, konten maupun copywriting-nya itu kan sangat penting. Itu bisa mempengaruhi emosional calon customer, bisa mempengaruhi perspektif mereka, bagaimana mereka melihat brand atau produk yang mau Anda jual dari sisi yang lebih positif dan lebih menarik. Tapi ternyata ada satu kata yang tidak boleh Anda lakukan dalam activity apapun. Baik itu dalam website, iklan, sosmed, email, dan lain sebagainya yang tujuannya adalah untuk branding and promotion. Kata itu adalah kami. Yang intinya adalah kata itu menunjuk kepada diri kita sendiri, atau brand kita, atau perusahaan kita, atau produk kita. Jadi, kata-kata yang merujuk kepada diri Anda. Oke, self-oriented. Karena kenapa? Dalam membuat konten ini seharusnya Anda buat pusatnya bukan kita, bukan brand kita, bukan perusahaan kita, tapi siapa? Tapi calon customer Anda. Because they don't care about your business. Dia nggak peduli sama apa yang Anda lakukan, produk Anda gimana, sebagus apapun itu, sebesar apapun perusahaan Anda, berapa banyak penghargaan yang sudah Anda menangkan, misalnya the best products ever, atau the best solution for you. They don't care about that. Apa yang bikin mereka care adalah, bisa nggak produk atau service Anda ini memenuhi kebutuhan kami? Bisa nggak perusahaan Anda memberikan solution yang kami butuhkan untuk menyelesaikan problem kami? Itu yang mereka cari, itu yang mereka care, itu yang mereka pikirkan. Misalnya Anda jualan sabun cuci baju. Kemudian saya mau bikin kontennya ini dalam iklan video. Anda coba cari perbedaannya ya. Yang pertama saya mau ngomong seperti ini misalnya. Sabun cuci sok bersih dengan formula lebih baik dan bahan aktif yang terbaru sehingga Anda bisa mencuci berkali-kali lipat dengan lebih cepat. Dengan harga yang terjangkau, dijamin cucian Anda jauh lebih bersih. Pakai sabun cuci sok bersih. Misalnya gitu ya, kita jualan sabun cuci sok bersih namanya. Dan sekarang saya mau kasih contoh yang kedua. Anda coba lihat perbedaannya. Sabun cuci sok bersih diciptakan khusus untuk para ibu yang ingin memiliki waktu lebih dengan si kecil. Dengan formula yang terbaik, mencuci menjadi lebih cepat karena kami tahu waktu Anda sangat berharga. Gimana menurut Anda? Ada bedanya nggak dari iklan yang pertama dengan iklan yang kedua? Saya kasih clue ya, di iklan pertama kita ngomonginnya tentang apa? Formula lebih baik, bahan aktif lebih banyak, nyuci bisa berkali-kali lipat, dengan cepat, dan harga yang terjangkau dijamin menjadi bersih. Gitu kan ya kira-kira poin-poinnya. Nah kalau iklan yang terakhir saya ngomonginnya adalah si sabun sok bersih ini diformulasikan khusus, dibuat khusus untuk para ibu yang ingin mempunyai waktu bermain dengan si kecil lebih banyak. Dengan formula yang terbaik, ini cucian menjadi lebih cepat karena kita tahu waktu Anda sangat berharga. Kalau Anda perhatikan dari poin-poin tadi, sebenarnya bedanya jauh. Karena yang pertama ini ngomongin tentang feature, ya apa aja yang bisa dilakukan. Formulanya lebih baik, kemudian bahan aktifnya lebih banyak, jadi dia bisa cuci lebih cepat, gitu ya. Dan mungkin itu yang akan dijanjikan oleh brand-brand lain, brand-brand sama, produk serupa. Tapi kalau iklan yang kedua yang kita janjikan adalah ini khusus untuk para ibu. Lihat ya, niche-nya aja udah beda. Jadi nggak bisa nih kalau bukan ibu-ibu yang make. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu yang ingin waktu bermain dengan si kecil lebih banyak, berarti kan itu emosional mereka ya. Dia nyuci, kalau kelamaan waktunya kebuang,
untuk nyuci baju doang, akhirnya dia nggak bisa quality time sama keluarganya, nggak bisa main sama anak-anaknya. Itu kan sedih. Makanya dengan Anda pakai sabun cuci sok bersih, waktu bermainnya lebih banyak. Artinya adalah kan cucinya lebih gampang, lebih cepat. Sebenarnya itu juga kan message yang akan dia tangkap secara tidak langsung. Oke, jadi nggak perlu ngomongin formulasi dan bahan aktif segala macem. Yang kita pengen adalah dia tahu bahwa dengan mencuci pakai sabun sok bersih, dia punya waktu lebih banyak. Kemudian kita tegaskan baru terakhir formulanya lebih bagus, lebih cepat karena kita tahu waktu Anda sangat berharga. So, kita ngerti bahwa Anda orang penting. Anda butuh waktu, bukan Anda butuh sabun cuci. Enggak. Sebenarnya yang Anda butuhkan adalah waktu. Quality time. Kita tahu itu yang Anda butuhkan dan biasanya yang butuh waktu lebih banyak itu ya ibu-ibu karena kerjaannya bukan cuma nyuci baju doang gitu ya, nyuci piring, nyuci apa segala macam masih banyak. Kalau waktunya berjam-jam cuma ngurusin cuci baju, ya nggak bisa ngurusin hal yang lain, me time juga nggak bisa, makan mungkin jadi berantakan, apalagi mau main sama si kecil gitu kan. Jadi yang kita jual bukan sabun cucinya, tapi waktu. Quality time sama si kecil. Kita tahu waktunya lebih berharga. Kalau di iklan pertama, produk kita lebih baik karena formulasi kita lebih baik, bahan aktif kita lebih baik, harganya terjangkau. Tapi kan waktu nggak bisa dibeli dengan uang loh. Nah, makanya pemakaian kata kami, our product, our company, our solution, it's the best, itu sebenarnya nggak tepat. Bahkan si customer bisa bilang, ya terserah dia produknya lebih bagus apa segala macem, kalau nggak ada benefitnya buat kita, gimana? Nggak mau juga Tapi kalau misalnya produknya bagus, itu kan memang kewajiban company ya untuk menciptakan sebuah produk atau solution yang bagus. Tapi yang lebih dipedulikan sama mereka adalah sebagus apapun produk yang Anda hasilkan, harus ada gunanya buat kita. Harus relate dengan masalah atau kebutuhan kita. That's the point. Itu inti dari video kali ini. Bahwa saya mau Anda menghindari kata-kata yang berorientasi kepada self-oriented, tapi saya mau Anda fokus kepada membuat message atau konten yang orientasinya ke siapa? Calon customer. Untuk membahas problem mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka, menjual apa yang ingin mereka dengar, seperti tadi iklannya, bukan menjual sabun cuci, tapi menjual waktu yang berharga. Oke, saya harap video ini bisa membantu Anda dalam menciptakan sebuah konten atau message dalam hal branding maupun promotion yang tepat sasaran, menarik, dan pastinya bisa membuat mereka membeli produk ataupun service Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Desiana, marketing consultant dan juga founder dari seputarmarketing.com, marketing solution for your business. Sampai jumpa, terima kasih.